Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Adik-adik sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti mata kuliah Silvikultur. Salawat dan salam kita ucapkan kepada bimbingan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam materi pertama, yaitu pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan kita akan meliput 5 poin. Yang pertama terkait dengan pengertian, kemudian tujuan, kemudian ruang lingkup, yang keempat adalah peranan dalam pengelolaan hutan, dan yang terakhir adalah hubungan silvikultur dengan cabang ilmu kehutanan lainnya. Sebagai pendahuluan, bahwa yang dimaksud dengan ilmu silvikultur ini adalah ilmu yang serupa dengan ilmu agronomi dan hortikultura di dalam bidang pertanian. Mengapa dia serupa? Hal ini karena ilmu-ilmu tersebut sama-sama membicarakan tentang tata cara membudidayakan tumbuhan. Silvikultur ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah silvika dan yang kedua adalah silvikultur. Di mana silvika ini merupakan dasar teori, sementara silvikultur merupakan pelaksanaan di lapangan. Nah, penguasaan kompetensi silvika secara baik oleh seorang rimbawan ini sangat diperlukan untuk menjadi landasan dalam pengelolaan hutan secara lestari. Dalam kompetensi silvika, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan sejarah hidup dan karakter jenis pohon hutan dan tegakan, dan kaitannya dengan lingkungannya, yang merupakan hubungan saling mempengaruhi. Untuk setiap pertumbuhannya, setiap jenis pohon memerlukan faktor-faktor lingkungan, seperti iklim, contohnya curah hujan, suhu, kelembaban, angin, sinar surya, dan lainnya, dan tempat tumbuh. Atau tanah yang mencakup air, unsur hara, pH, struktur tanah, dan kondisi lainnya. Namun sebaliknya, setiap jenis pohon yang tumbuh juga dapat mempengaruhi lingkungan, seperti pengendalian erosi tanah dan air, mempengaruhi iklim mikro, sebagai habitat satwa, sumber mata air, tempat rekreasi, dan lainnya. Sementara, pemahaman yang baik dalam silvikultur ini diperlukan untuk dapat mengarahkan upaya pembentukan hutan dan memelihara berbagai bentuk hutan untuk dapat memenuhi tujuan dari pengelolaan hutan. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian. Yang pertama, pengertian silvika. Nah, para ahli telah mendefinisikan istilah silvika sebagai berikut. Ilmu silvika adalah ilmu yang mempelajari sejarah hidup dan karakter jenis-jenis pohon hutan dan tegakan dan kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan. Ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh The Society of American Foresters. Kemudian ilmu silvika adalah ilmu yang mempelajari sejarah hidup dan karakter jenis-jenis pohon hutan dan tegakan dan kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan oleh Sukoco 1977. Surya Negara dan Indrawan juga mendefinisikan silvika, yang mana mereka mengatakan bahwa
ilmu silvika adalah ilmu yang mendekati aut-ekologi, yaitu salah satu cabang ekologi. Aut-ekologi membahas pengkajian individu, organisme, atau spesies, sejarah-sejarah hidup, dan perilaku sebagai cara-cara penyesuaian diri terhadap lingkungan biasanya mendapat penekanan. Ini adalah yang didefinisikan oleh Odum. Selanjutnya, dalam terminologi kehutanan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Surya Negara dan Indrawan, bahwa aut-ekologi mempelajari suatu faktor lingkungan terhadap hidup dan tumbuhnya satu atau lebih jenis-jenis pohon. Jadi, penyelidikan aut-ekologi ini mirip dengan fisiologi tumbuh-tumbuhan, sehingga aspek-aspek tertentu dari aut-ekologi seperti penelitian tentang pertumbuhan pohon sering disebut fisioekologi atau physiological ecology. Nah, berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam ilmu silvika minimal akan dipelajari pengetahuan dan informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, proses-proses hidup tumbuh-tumbuhan, khususnya pohon, yang memerlukan pengetahuan tentang proses-proses kimia yang berhubungan dengan aktivitas biologis yang terjadi. Kedua, persyaratan tumbuh suatu tumbuh-tumbuhan, khususnya pohon, yakni terkait dengan berbagai faktor, yaitu tanah, air, cahaya, atmosfer, biotik, dan faktor-faktor kompleks untuk optimalisasi pertumbuhannya. Dan yang ketiga adalah adaptasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian silvikultur. Banyak definisi tentang ilmu silvikultur yang diajukan oleh para ahli kehutanan. Definisi yang banyak diajukan diantaranya adalah sebagai berikut. Ilmu silvikultur adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi seni untuk membuat atau membentuk hutan dan bagaimana memeliharanya. Kemudian Baker tahun 79 mengatakan bahwa ilmu silvikultur sebagai suatu ilmu yang berisi penerapan dari ilmu silvika di dalam mengelola hutan, di mana juga dipertimbangkan faktor ekonomi. Kemudian, ilmu silvikultur sebagai suatu ilmu yang berisi suatu teori dan praktik untuk mengatur hutan yang berkaitan dengan bagaimana cara pembuatannya, mengatur komposisinya, dan mengatur pertumbuhannya oleh Smith tahun 1962. Nah, di dalam praktiknya, ilmu silvikultur dimaksudkan untuk dapat mengarahkan upaya pembentukan hutan dan memelihara berbagai bentuk hutan untuk dapat memenuhi tujuan dari pemiliknya. Jadi, ya, jadi silvikultur ini dimaksudkan agar dapat membantu dalam proses pengelolaan, ya, dalam mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan tujuannya oleh pemilik atau si pengelola. Adapun tujuan dari pengelolaan hutan meliputi berbagai fungsi, yaitu fungsi perlindungan, pensuakaan, wisata, dan produksi. Nah, berbagai fungsi ini seringkali dapat dikelola secara bersama-sama dalam satu areal atau daerah hutan, tetapi dapat pula fungsi hutan ini dikelola secara terpisah. Apa tujuan dari silvikultur? Silvikultur adalah seperangkat teknik yang dapat diterapkan untuk membantu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang ditentukan. Sehingga silvikultur bertujuan untuk mencapai implementasi tujuan melalui manipulasi komposisi dan struktur hutan. Dalam kebanyakan kasus di hutan produksi kayu, tujuan silvikultur adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas pohon tanaman potensial.
Apa saja ruang lingkup dari silvika? Jadi poin pertama, bagaimana pohon tumbuh dan bereproduksi, serta bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi proses fisiologi pohon. Yang kedua, bagaimana cara lingkungan fisik membentuk perubahan dan karakter suatu komunitas hutan, interaksi dalam komponen biologi dalam komunitas hutan. Yang ketiga, bagaimana komunitas pohon memodifikasi kondisi lingkungan fisik yang mendukung dan interaksi yang terjadi terus-menerus antara vegetasi dan lingkungan fisik sebagai hutan dan selalu berubah sepanjang waktu. Adapun ruang lingkup silvikultur adalah sistem dan teknik. Sistem dan teknik ini harus diketahui oleh mereka yang berprofesi sebagai silvikulturis, foresters, atau rimbawan. Jadi sistem silvikultur atau kita singkat dengan SS nanti akan harus memahami terkait dengan definisinya apa, unsurnya apa, dan perannya bagaimana. Penamaan, klasifikasi dari sistem silvikultur, dan sistem-sistem silvikultur yang ada di Indonesia itu apa saja. Rumusan sistem silvikultur itu bagaimana. Kemudian ada teknik silvikultur yang mana nanti akan terkait dengan teknik regenerasi, teknik pemeliharaan tegakan, dan bagaimana teknik pemanenan. Baik, kita coba melihat secara ringkas terkait dengan sistem silvikultur, mulai dari definisinya. Apa yang dimaksud dengan sistem silvikultur? Di sini ada beberapa. Sistem silvikultur adalah suatu proses memproduksi hutan yang merupakan suatu siklus yang terdiri dari mata rantai komponen kegiatan yang berurutan satu sama lainnya, meliputi penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, penjarangan, dan pemanenan, untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan hutan. Menurut Society of American Foresters dalam Sohendang 2008, sistem silvikultur didefinisikan sebagai suatu rangkaian perlakuan yang terencana terdiri atas pemeliharaan, pemanenan, dan pembangunan kembali dari suatu tegakan. Sementara menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2009, sistem silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak atau tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan, yaitu proses klimatis dan edafis, dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik bercocok tanam dan memanen. Sistem silvikultur yang baik ini bukan dipilih, tetapi dirumuskan. Sistem yang dipilih ini cenderung subjektif, sementara sistem yang dirumuskan sifatnya objektif. Jika adanya permasalahan dengan sistem yang objektif, maka cara pemecahan masalahnya dirumuskan atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan vegetasi awalnya. Jadi sistem silvikultur merupakan salah satu bagian penting atau subsistem dari sistem pengelolaan hutan yang dapat menjamin kelestarian ekosistem hutan. Nah, teknik silvikultur ini adalah penggunaan teknik-teknik atau perlakuan terhadap hutan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan. Perlakuan tersebut dapat dilakukan pada tahap permudaan, pemeliharaan, dan penjarangan serta pemanenan. Teknik silvikultur merupakan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2009 antara lain berupa pemilihan jenis, pemulihan pohon, penyediaan bibit, manipulasi lingkungan, penanaman, dan pemeliharaan. Aspek pengembangan teknik dan teknologi sangat penting dalam pengembangan sistem silvikultur yang meliputi aspek pemulihan pohon, manipulasi lingkungan, dan pengendalian hama terpadu. Nah, selanjutnya, bagaimanakah peran silvika dalam pengelolaan hutan dan lahan? Silvika memiliki peran dalam memahami dan mendeskripsi struktur tegakan yang ada
dan interaksi tegakan tersebut dengan faktor lingkungannya seperti tanah, vegetasi, serangga, iklim mikro, dan interaksi ekologis. Jadi kita bisa memahami bagaimana kondisi ekosistem tersebut dengan kita memahaminya dari sisi ilmu silvika. Kemudian juga memproyeksi sifat struktur tegakan yang dikelola di masa yang akan datang. Jika perkembangan tegakan sesuai dengan tujuan pengelolaan, maka diperlukan hanya sedikit perlakuan silvikultur. Namun demikian, jika perkembangan tegakan tidak sesuai dengan tujuan, maka diperlukan perlakuan berurutan untuk menghasilkan struktur tegakan yang diinginkan. Baik, sementara peran silvikultur dalam pengelolaan hutan dan lahan, silvikultur atau praktik silvikultur menyangkut suatu upaya untuk menyempurnakan hutan. Penyempurnaan hutan perlu dilaksanakan tidak hanya untuk hutan buatan, tetapi juga untuk hutan alam. Kegiatan penyempurnaan hutan tersebut meliputi beberapa tindakan. Yang pertama adalah mengatur komposisi tegakan. Mengatur tegakan dapat dilakukan terhadap kedudukan tajuk, distribusi ukuran diameter, dan komposisi jenis. Hal ini dapat dilaksanakan terhadap tegakan atau hutan alam dan hutan buatan. Kemudian mengatur kerapatan tegakan. Tegakan hutan yang terlalu rapat akan menyebabkan terjadinya persaingan antara individu pohon dalam memperoleh sinar matahari, air, karbon dioksida, dan bahan makanan tentunya. Nah, persaingan yang terjadi antar pohon akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan. Apabila persaingan ini terlalu berat, maka akibatnya akan fatal, yaitu matinya pohon. Tindakan mengatur kerapatan ini dapat dilaksanakan dengan cara penjarangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menanam dan menutup dengan hutan yang lebih produktif, terutama pada areal yang kosong atau tidak produktif. Selanjutnya melaksanakan perlindungan dan penyelamatan tegakan hutan dengan tebangan penyelamatan dan tebangan sanitasi. Perlindungan dan penyelamatan tegakan dapat dilakukan pula dengan mengatur komposisi jenis dan kerapatan tegakan. Selanjutnya ada mengatur panjang rotasi. Suatu hutan tanaman mempunyai rotasi atau panjang daur yang penentuannya atas dasar teknis, ekonomis, dan fisiologis. Dengan cara-cara silvikultur dapat ditentukan panjang daur yang bagaimana yang diinginkan oleh pengelola. Dengan memilih salah satu dari panjang daur yang ada, maka tindakan-tindakan silvikultur selama daur harus ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai yang tinggi dari tegakan khususnya dan nilai dari lahan pada umumnya. Selanjutnya, meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan disebabkan oleh meningkatnya kondisi hutan. Dengan kondisi hutan yang baik, secara tidak langsung maupun tidak langsung akan menjadikan habitat tempat tumbuhnya menjadi baik bagi satwa dan meningkatkan fungsi hidroorologis. Dengan fungsi hidroorologis yang meningkat akan terhindar dari terjadinya erosi, banjir, dan pendangkalan waduk. Oleh karena semakin sempurnanya tegakan sebagai hasil dari tindakan silvikultur, maka pola dan sistem manajemen juga harus lebih ditingkatkan. Tanpa ada upaya perbaikan dan penyempurnaan, maka pengelolaan hutan tidak akan berhasil. Nah, pada hakikatnya, tindakan atau praktik silvikultur dilaksanakan selama daur. Bahkan seringkali tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakan pada daur yang akan datang juga telah ditentukan. Hubungan silvikultur dengan cabang ilmu kehutanan lainnya. Di dalam ilmu silvikultur, banyak dibicarakan tentang ilmu silvika, seperti telah diuraikan pada definisi di buka. Ilmu silvika ini merupakan dasar dari pengelolaan ilmu silvikultur. Ilmu silvikultur sering didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang pohon-pohon hutan, baik hutan buatan maupun alam, yang mencakup bagaimana permudaannya, pertumbuhannya, dan bagaimana reaksinya terhadap perubahan lingkungan. Di dalam banyak tulisan, ilmu silvika ini juga disebut dengan ilmu ekologi hutan.
faktor lingkungan seringkali berkembang menuju ke suatu titik keseimbangan tertentu. Oleh karenanya, ilmu silvika ini juga ikut berkembang. Sedangkan ilmu kehutanan adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang pengelolaan hutan yang dimaksudkan untuk dapat menghasilkan produksi kayu, ya, atau hasil hutan lainnya atau jasa, di mana untuk mencapainya dipergunakan prinsip-prinsip pelestarian. Untuk dapat mengatur dan mengelola hutan yang mendasarkan atas praktek silvikultur, tentunya di dalamnya akan berkaitan dengan berbagai macam ilmu, ya, yang sebagai yang mana di antaranya ilmu ekologi, ilmu fisiologi tanaman, ilmu hama dan penyakit, ilmu tanah, ilmu iklim, ilmu ekonomi, dan ilmu sosial. Ya, jadi ilmu-ilmu ini sangat berkaitan dengan silvikultur itu sendiri. Ya. Kenapa ada ilmu ekonomi dan sosial? Karena memang dalam silvikultur itu tidak hanya fokus kepada ekologinya, tetapi ada aspek ekonomi dan sosial yang harus dipertimbangkan. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata berbicara tentang aspek ekologi. Ilmu-ilmu ini sangat penting artinya dalam mengelola lingkungan untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Baik, untuk sementara itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup yang sudah dibentuk. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.